Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa qala ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Surat Al-Maidah ayat yang ke-90. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib, jamaah surau Ittihad, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada malam ini kembali kita dapat melanjutkan kajian kita, khususnya pada minggu pertama setiap bulan ini, yaitu kajian tentang fikih muamalah, fikih ekonomi atau fikih keuangan yang mesti menjadi bahagian penting yang harus kita taati di dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Bersalawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah dalam hidup dan kehidupan kita. Uswah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat contoh tauladan yang baik. Maka berdasarkan kepada ayat ini, sebenarnya ketika kita betul-betul mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu lagi kita mencari profil-profil idola-idola yang lain, karena Allah sudah menggariskan dan mencontohkan idola yang paripurna, manusia yang sempurna diciptakan oleh Allah, sempurna akhlaknya, sempurna untuk kita tauladani, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sesuai dengan tema kita yang sudah kita sebarkan, bahwa pada malam ini masih di dalam kajian fiqh muamalah, kajian-kajian fikih hukum-hukum ekonomi Islam, kita akan membahas satu topik yang sangat penting di dalam kehidupan kita yang berkaitan dengan nadi kehidupan kita sendiri, yaitu kita berbicara tentang harta. Kita berbicara tentang harta. Harta apa? Ada dua bentuk harta secara umum, ada harta halal dan ada harta yang haram, ya. Halal lawannya haram. Sesuatu yang halal pasti dia, ya, bersih dari hal-hal yang diharamkan. Begitu juga sebaliknya, kalau harta tersebut dimasukkan kepada harta yang haram, pasti harta tersebut tidak halal. Jadi kalau kita sebutkan harta halal, otomatis nanti akan masuklah pembahasan kita menjadi harta haram. Dan kalau kita bicara tentang harta haram, maka masuklah di situ harta halal. Bapak dan Ibu, prinsip utama bagi kita sebagai orang-orang Islam kalau berbicara tentang harta, terutama terkait dengan apa yang halal, apa yang haram. Di dalam fikih ekonomi ini atau fikih muamalah, prinsip utama yang menjadi pegangan kita, dan itu yang ditunjukkan oleh para ulama kepada kita, bahwa prinsip terkait dengan harta ini satu kaedah yang menjadi pegangan. Apa bunyinya? Al-aslu fil muamalah al-ibahah, atau al-aslu fi syai' al-ibahah. Hukum asal pada segala sesuatu itu adalah halal atau mubah, ya. Illa ayyadulat dalil ala tahrimiha, kecuali kalau ada dalil-dalil yang mengharamkan. Bapak Ibu, kalau berdasarkan kaedah ini, jadi apapun di dunia ini halal, boleh untuk kita laksanakan. Ini terkait dengan muamalah ini, ya. Mau makan apa saja boleh, mau bekerja apa saja
Boleh, tetapi kaidah ini kan belum berhenti sampai di situ. Dia masih koma. Illa ayadulat dalil ala tahrimiha. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Jadi apapun boleh, boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Jadi artinya bagaimana kita harusnya bersikap terhadap segala sesuatu, terhadap makanan, terhadap pekerjaan, selama makanan itu tidak diharamkan oleh Allah, selama pekerjaan itu tidak ada dalil yang mengharamkannya, berarti makanan dan pekerjaan itu hukumnya halal. Itu prinsipnya. Jadi kalau begitu yang kita cari apa? Yang perlu kita cari kalau ingin mengetahui hukum sesuatu itu, cari sajalah dalil yang mengharamkannya. Kalau tidak ketemu dalil yang mengharamkannya, berarti sesuatu itu hukumnya halal. Bapak, ibu, anak muda kita ini kan banyak ini contohnya ya. Kalau buah kan udah tahulah kita semuanya, macam-macam buah-buahan. Misalnya anak muda kita ini pergi daki Gunung Merapi, tersesat di tengah jalan. Tidak ada lagi yang akan dimakan. Nampak satu buah yang belum pernah terlihat selama ini. Dikatakan rambutan tidak, dikatakan durian tidak. Sekali itu nampak. Balik kita ke kaidah tadi. Hukum buah yang belum pernah nampak selama ini, ya. Karena ini di dalam hutan, tidak ada yang punya. Kalau kita makan, hukumnya halal atau haram? Dia balik ke hukum tadi. Ini hutan rimba, tidak ada pemiliknya. Berarti apa saja yang ada di hutan rimba menjadi milik bersama. Jadi dari segi pemilikan, bolehkah kita makan buah tersebut? Boleh, karena tidak ada pemiliknya. Kitalah yang pertama menemukannya, berarti kita yang punya. Maka kita petiklah buah tersebut. Zat buah ini halal atau haram? Kan belum tentu. Maka untuk mengetahui bahwa buah ini halal atau haram zatnya, dicoba dulu. Ya. Dicoba sedikit demi sedikit. Kalau tidak apa-apa, manis, enak, setelah dimakan 1-2 hari tidak ada apa-apa, berarti secara zat, maka buah ini adalah halal karena tidak ada memudaratkan kepada diri. Tapi baru dicubo, sebaru lah gata-gata dinyo. Ya, bibialah segadang, lah bertambah gadang dinyo. Sesudah itu namo jo makan buah tu, Bu. Enggak, ya. Kenapa? Karena memudaratkan kita. Berarti kalau inyo memudaratkan, hukumnya kemudian jatuhlah dia kepada yang ya haram karena memudaratkan. Malah kalau dipasujo makan sudah itu mati dinyo. Berarti buahnya beracun. Lah jaleh beracun, sudah itu dimakan juga pasti ndak. Kalau inyo beracun, ndak adonan punyo kita na mendapik pertama. Bagaimana kedudukan buah itu setelah awak tahu ternyata buahku beracun? Halal atau haram? Haram dimakan sebab inyo beracun. Kira-kira model itulah. Jadi Bapak dan Ibu, apa yang dimaksud dengan harta haram itu? Karena yang kita cari ini kan dalil yang mengharamkan. Ya. Secara umum, harta haram itu adalah harta yang kita miliki yang pertama, ainnya atau zatnya haram. Yang kedua, cara mendapatkannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu kriteria harta yang haram kok. Bapak dan Ibu, karena keterbatasan waktu, kita cuba mempercapek saja kajian kita. Dan pertama, harta haram itu kriterianya memang ainnya atau zatnya haram, walaupun inyo punya kita. Ya. Apa itu yang ain atau zatnya haram? Ya karena agama kita, syariat kita mengharamkan barang itu. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah yang kita baca di awal ceramah kita tadi, ya, Allah mengingatkan tentang benda-benda yang haram. Ya. Walaupun kita bali jo haratu halal, tapi kedudukannya haram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Di dalam ayat itu disebutkan sesungguhnya khamar. Lai tahu ibu-ibu khamar itu apa?
minuman keras, ya. Sesungguhnya minuman keras, ya, wal maisir, ya, perjudian, ya, wal ansab, mengundi nasib, wal azlam, paikadukun, kasadonyo itu rijsun najis min amali syaitan, karajo setan sadonyo itu. Fajtanibu keci Allah, jauhilah barang-barang tersebut, jauhilah pekerjaan tersebut. Nah, di dalam ayat tadi ada disebutkan ada barang walaupun di Bali juharatu halal tapi barangnya najis, karajo setan. Apa tuh? Minuman keras. Awak Bali jo piti awak Ustaz, halal pitinya minuman keras tuh, tetap saja minuman keras itu hukumnya haram, ya. Haram untuk apa? Tentu haram diminum. Selain minuman keras banyak lagi. Babi, apa boleh Bu? Ya. Anjing, ya, binatang buas, sebutlah semuanya. Ular, kalajengking, semuanya adalah, ya, benda-benda atau sesuatu yang memang zatnya diharamkan oleh syariat. Zatnya diharamkan oleh syariat. Apa yang mengharamkan? Baik Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Binatang-binatang buas, sebutlah bentuknya. Yang bertaring, ya, yang bercakar, semuanya haram dimakan. Inilah yang pertama yang termasuk harta haram, yang tidak boleh kita mengkonsumsinya. Tidak boleh kita menjadikan barang-barang tersebut sebagai objek di dalam transaksi, terutama jual beli. Lain halnya nanti mungkin ada yang bertanya, Ustaz, jual beli anjing apa hukumnya Ustaz? Kan itu ya Bu, ya? Anjing yang mah, anjing baburu. Hah? Gitu apa? Sama anjing saja gitu kan. Tapi begini ya, tentang anjing, ada satu pendapat ulama, Imam Abu Hanifah, yang mengecekkan kalau anjing itu memang anjing terlatih, bolehnya diperjualbelikan. Ya, anjing terlatih. Bagaimana bentuk anjing terlatih itu? Dulu kalau masyarakat itu mengembalo kambing itu kan jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Nan menjago kambing tuh ada anjing penjaga yang sangat terlatih. Terlatihnya nyo ndak mau makan kambing tuh, tapi kalau ada nama gadua dikajanya. Itu kalau kece Imam Audah boleh diperjualbelikan gitu. Kalau anjing paburu, kau kan pertanyaan kau, masalah ada wak kau. Hukum jual beli anjing paburu? Apakah anjing paburu itu anjing terlatih atau tidak? Kalau misalnya apa-apa mengecekan, kalau mau ndak tahu dok wah, yo terlatih atau tidak, tetapi setahu mau memang dilatih ya. Kalau memang talatiyah, boleh memperjualbelikannya. Sehingga muncul pertanyaan yang lain. Emangnya pai baburu itu hukumnya tuh Ustaz? Kalau ambo calia, pai baburu babi itu hukumnya mubahnya. Malah mungkin dapat pahala baburu babi itu, Bu. Baru itu sebab ketika ados, ya, spot baburu kok kan lah ado kok orang kok di apa nama persatuannya kok Porbi kan lah ado spotnya. Hari ko kita kasinan kamat malala, hari ko kita di situ kan yang memang babi banyak menjadi hama di masyarakat, ya, tabu babi dinyo, jaguang babi dinyo, sehingga disitulah spot untuk baburu. Untuk apa? Memusnahkan hama Bapak halu ndak? Bapak halo ndak Bu? Bapak halo, ya. Jadi ndak lo kasadonya kemudian walaupun adonan sebagian mengicikkan memandang sebelah mata ke kawan-kawan kita yang hobinya baburu. Tinggal mereka harus paham dengan kedudukan najis daripada anjing yang mereka punya, ya. Kalau bisa sati wakatu pulang baburu ini harus menyamak badannya. Kan itu mandi, cuci jo tanah bajunya segala macam, batu. Jadi ndak lo dilarang gitu ya. Malah di satu sisi ada manfaatnya. Kadang-kadang diurangkan yang menjadi masalah, ya, dari segi ketika orang yang hobi baburu kok ndak proporsional berpikir. Maksudnya ndak proporsional. Kadang-kadang ada, ya, inyo punya anak, inyo punya
Anjing. Sayang lo nyo. Aduh, kasus. Tapi kasus ya Bu ya. Baru itu ya. Iyo ya, nan anjing nyoko pagi itu dibawanya jalan-jalan pagi. Nan anak jangan dibawa jalan-jalan mandian saya tidak pernah. Itu kan tidak seimbang cara berpikir model koko. Nan anjingnya diagiannya susu, diagiannya madu, diagiannya talu ayam. Nan anaknya bininya kok makan-makan lah, kok keindah-indah lah. Tentu di situ masalahnya. Cuma kalau balik permasalahan yang tadi ya, berburu babi itu dengan anjing itu perkara yang malah dapat pahala karena memusnahkan. Tinggal orang yang hobi-hobi berburu harus tahu syariatnya. Ba'a cara menyamak badan, menyamak pakaian supaya ketika pulang berburu naik ke rumah, badan jo pakaian barasiah balik. Ya. Ba'a memperlakukan anjing itu supaya ndak menggaduh dan ndak membuat rumah kita menjadi rumah yang penuh dengan najis. Bapak dan Ibu. Yang kedua, ya. Harta haram itu bisa disebabkan selain daripada karena memang zatnya haram, dilarang oleh agama, cara mendapatkannya haram. Cara mendapatkannya haram. Bagaimana cara mendapatkan harta yang dikategorikan haram? Yang pertama, mendapatkan harta dengan cara menzolimi orang lain, atau merampas harta orang lain. Lah jaleh haratu tu ndak haratu awak, lalu kita ambil. Bagaimana cara mengambil haratu tu? Mungkin karena awak orang baga, atau karena awak orang pandai, ya, pai awak ke pengadilan, awak klaim haratu itu haratu awak. Di dalam Al-Qur'an Allah ingatkan itu dalam surat Al-Baqarah 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Wa tudulu biha ilal hukam. Ya, kalian bawa perkara harta itu kepada hukam. Hukam itu jamak daripada hakim. Kalian bawa pakaronyo ke hakim, litakulu fariqam min amwalin nas, ya. Untuk apa? Supaya kamu dapat memakan sebahagian dari harta orang lain itu, ya, bil ismi, dengan cara dosa, wa antum, ya, ta'lamun, padahal kamu tahu kalau itu bukan harta kamu. Pak dan Ibu, ada kasus-kasus yang terjadi memang mengambil harta dengan cara yang batil, merampas, ya. Padahal itu bukan hak kita dan kita tahu itu bukan hak kita. Tetapi karena kepandaian kita, keahlian kita, dekatnya hubungan, kroni-kroni kita, pengacara dan segala macam, ya Kang berpengalaman tuh, ya. Sehingga haratu nandak punya kita bisa menjadi punya kita. Ada kasus yang paling biasa, Bu, ya. Dan itu memang kita berhati-hati, ya. Kasus ketika musaji, ketika surau musola yang lah berpuluh tahun, mungkin beratus tahun, ya, dipahami oleh masyarakat sebagai harta wakaf. Lah diwakafkan di orang punyanya dulu. Cuma apa yang jadi masalah? Sertifikatnya ndak ada. Lalu apa nanti jadi? Ikut ndak saketik nanti jadi dia ke apa-apa ibu-ibu? Ahli waris, ya, ahli waris daripada orang nan mewakafkan dulu tuh. Padahal ini lahir entah bilo-bilo. Dan ini tahu kalau tanah tampek tagaknya musaji atau surau itu lah diwakafkan di ayah ibunya. Lalu karena nyo tahu sertifikat ndak ada, nyopai ke pengadilan menuntut. Nyibok ranjinya kalau tanah bukan tanah wakaf tapi tanah orang gaeknya. Di pihak surau musola ndak dulu bukti kalau itu sudah diwakafkan. Sianan kalah pengurus musola, ya, karena orang tuh punya bukti kalau secara nasab orang ahli waris punya hubungan jo orang nama wakafkan dulu, dan itu bukan harta wakaf. Tapi ketika pengurus musola aja pengurus surau mengecekkan, ndak nan kami tahu itu harta wakaf, hakim kena bertanya mana buktinya. Kalau tidak sertifikat minimal sahalai karate sila dulu nan ditandatangani para pihak. Ternyata pengurus surau musola tidak bisa membuktikan. Akhirnya jatuhlah tanah surau musola itu kasih apa?
ka ahli waris. Masyarakat gigit bibir. Pertanyaan, surah lado wakafnya atau tidak? Kan iko gunanya mengkaji supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Pak, kita tanyalah kepada Pak Ketua nanti. Lado enggak? Setahu Pak Ketua, surah wakolah jalih. Ya, bukti wakaf, akta ikrar wakafnya alado atau tidak? Kalau yalun, segera diurus sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena di Bukit Tinggi kalah terjadi, Bu. Tidak perlu kita sabutkan tampeknya, mungkin kita tahu sadonya, ya. Satu tampek di kota Bukit Tinggi kok yanglah diyakini di masyarakat bahwa itu adalah harta wakaf. Ya, pengurus masjidnya mengakui itu harta wakaf sehingga dikembangkan, tapi kemudian ahli waris ya menolak bahwa itu bukan harta wakaf, sehingga terjadilah kasus demikian. Ya, pengurus karena memang tidak ada punya bukti, akhirnya tidak ingin lewat karya pengurus sinan, akhirnya apa yang terjadi, ditinggalkanlah masjid itu di pengurus, dibuatlah masjid baru dekat itu. Iya, Bu? Ya. Dan itu tentu tidak ingin kita terjadi, Bapak dan Ibu. Dan ini bisa terjadi bukan hanya kepada musola, ya, ini bisa terjadi kepada siapa saja. Ingat, ya, ingat Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah buta, ya. Pasti ini akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kemudian yang kedua, termasuk kepada harta yang diharamkan itu adalah harta yang diperoleh dengan cara riba. Riba itu sepakat ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, hukumnya haram. Ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 misalnya. Ya. Allah mengumpamakan orang-orang yang makan riba kok sama jo orang ditampa setan. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Sesungguhnya orang-orang yang makan riba, maka mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah nanti kecuali dibangkitkan seperti orang-orang yang ditampar setan. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlar riba. Kenapa itu terjadi pada mereka? Karena mereka mengatakan bahwa jual beli sama saja dengan riba, katanya. Bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Orang-orang model ikulah nanti kok. Bank dibangkitkan dalam keadaan seperti orang yang ditampar setan. Bapak dan Ibu, riba merupakan salah satu dosa yang besar. Malah di dalam hadis Nabi diungkapkan itu, riba kok salah satu dosa yang membinasakan daripada 7 dosa. Riba. Dosa riba tidak main-main, tidak main-main, ya. Orang yang memakan riba, ya, kemudian dia tidak pernah mengindahkan larangan Allah, ya. Laba busa-busa para ustadz, para buya, ya. Bungo bank itu menurut MUI samo jo riba, tapi indak juwo sadar. Fa'zanu biharbim minallah. Kalian sedang menyatakan perang dengan Allah, kecek Allah. Barek Bapak Ibu. Samo jo menyatakan perang dengan Allah. Kok parang awak jo manusia, ya. Masih bisa juga mailak baru, Bu. Parang awak jo orang mahkota mas, ba acaranya awak bisa pindah ke tempat lain. Parang awak jo orang Bukit Tinggi pindah pe Kumbuah. Kan itu. Parang awak jo orang Indonesia pindah ke Malaysia, ya. Masalahnya kalau parang jo Allah kemana awak pindah? Bumi ku punya Allah. Itu di dalam Al-Quran, kelanjutan daripada surat Al-Baqarah 275, 276, 277. Samo jo parang. Tapi kalau sadar awak, ya, oh ternyata iyalah, salamuku lah salah awak, ya. Awak ndak patuh bakareh jo menganggap samo sajo, yo. Bank Islam, bank syariah jo bank konvensional samo saja awaknya. Maka kalau sadar, ya, atau awak kini salamoko lah berlaku seperti rentenir, ya. Keceknya bangke. Tahu Ibu bangke? Bank keliling, ya. Karajonyo pinjaman orang biko bayinya ambil bungo, ya. Ambil bungo. Oh, ternyata kalau kita caliak dan melakukan itu, ya, banyak
saudara dan saudara awak non muslim, tapi ternyata muslim adojo yang melakukan itu, ya. Istilahnya tuh pinjam sabale bayar 2 balik, 10 2 balik, 10 3 balik, riba, bunga, haram hukumnya, besar dosanya, ya. Besar dosanya. Di dalam salah satu riwayat dikatakan orang-orang yang mempraktekkan bunga atau riba itu, ya. Di dalam hadisnya dirhamun minar riba ya'kulur rajul wa huwa ya'lam. 1 dirham riba yang dimakan seseorang dan dia tahu itu riba, ya. Apa kata Nabi? Asyaddu min sittah wa thalathina zaniyah. Dosonya lebih gadang dari 36 kali berzina. Bare. 1 dirham itu berapa? Ya, dirham itu kan ndak piti awak dah tu. Dirham itu ada dirham Bahrain. Cuma kalau kita caliak, ambo caliak di internet, ada dirham tu nan 1 dirham tu ada nan mengecekkan sampai ibu matui. Dan paling tinggi nampak demo 1 dirham tu 49.000. Jadi ambillah yang paling gadang 49.000. 49.000 kalau itu dari hasil riba, ya, kemudian kita makan padahal kita tahu itu riba, maka kecik Nabi dosonya lebih gadang dari 36 kali bazina. Sekali bazina saja baralah kegadang dosonya. Tetapi memakan 50.000 piti riba, dosonya lebih gadang dari 36 kali zina. Tapi jangan apa-apa berpikir lalu kalau itu berzina salah kami ustaz. Nah, bukan seperti itu bahasanya. Begitulah besarnya dosa daripada riba. Di dalam riwayat yang lain, ya, ar-riba ithnani wa sab'una baban. Riba itu dosonya 72 tingkatannya kecik Nabi. Wa adnaha, dosa ribanan paling rendah, ya, mislu ityanir rajul ummahu. Dosa ribanan paling rendah itu setara dengan seorang anak laki-laki menzinai ibu kandungnya sendiri. Itu yang paling rendah. Jadi sadarlah ketika pengajian kola sampai, ambil gayung mandikan diri. Kalau ada jo berhubungan jo riba, jo bungo, kesempatan ketika hayat masih di kandung badan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ya. Kemudian harta berikutnya yang disebutkan sebagai harta yang haram itu adalah harta yang didapatkan daripada riswah atau suap, ya. Harta yang didapatkan dari riswah, ya. Ruswah di dalam bahasa Malaysia itu menjadi bahasanya ko riswah. Bahasa awak suap. Apa tu riswah? Pemberian sesuatu kepada pihak lain, ya. Apakah mereka hakim atau pejabat atau orang yang berwenang, agar orang nan magi itu dimenangkan perkaranya atau dimenangkan proyeknya, ya, dengan cara membatalkan hak orang lain yang sebenarnya orang tersebut lebih berhaknya. Kuruswah namanya, menyuap, ya. Suap, magia pitika orang yang berwenang untuk memutuskan sesuatu, baik itu perkara atau proyek atau apapun, dengan cara apa? Dengan harapan dengan magia piti itu awaklah kemudian manang dalam perkara itu atau dalam proyek itu. Padahal oranglah sebenarnya yang lebih berhak daripada awak. Maka orang-orang nan melakukan riswah atau suap ko, apa kecik Nabi? La'anallahu rosi ar-rosi wal murtashi, ya. Allah melaknat orang nan menyuap dan penerima suap. Ustaz, kini ko kanlah mau zaman kini ko hal-hal model itu kadang-kadang kanlah dianggap biasa tuh Ustaz, itu. Sehingga ada pertanyaan apa Pak Ibu-ibu, Ustaz, kalau awak menyuap pejabat atau siapapun lah untuk mendapatkan hak awak, itu memang hak awak tuh. Kalau ndak awak suap, ndak dapat awak dah. Akan itu. Awak masuk pegawai, tes lawak, akan itu. Dapat cerita nilai awak paling tinggi, ya. Supaya ndak diimpinya nilai awak di orang, awak suoklah pejabat-pejabat kok. Lai boleh atau tidak?
Jadi mulia gitu ibu. Kok lado hakim-hakim tahid sih kok mulia menyuruh untuk mendapatkan hak bapak dan ibu. Nyo perlu didudukkan dulu. Kalau memang pasti itu hak awak dan hanya dengan cara itu kemudian kita bisa mendapatkan hak itu, maka sebagian ulama membolehkan. Karena nan suap itu sebenarnya mendapatkan sesuatu yang sebenarnya bukan hak awak, tetapi dengan memberi sejumlah uang, kemudian hak itu berpindah ke kita. Dan itu nan suap. Tapi kalau kita melakukan suap untuk mendapatkan hak awak, bagaimana? Ya, sebagian ulama ada yang membolehkan cara-cara seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya harta yang didapatkan dari ayat yang kita baca tadi, dari perjudian, dari minuman keras, dari narkoba, sado harato itu termasuk kepada harta haram. Apa konsekuensinya? Ya, harta haram yang didapatkan dari perjudian, minuman keras, gitu, itu tidak bernilai di sisi syara. Maksudnya apa Ustaz? Ikut contoh ya Bu ya. Apa? Kalau ada ya apa-apa kok bajudi contohnya, nauzubillah, kok sekedar contoh saja ya. Kok sekedar contoh. Bajudi ya. Kemudian dalam perjudian itu nan seorang menang, nan seorang kalah. Tentu nan menang basiwa-siwanya ke rumah, nan kalah nah, tentu sadia. Tapi ternyata di dalam perjudian itu nan kalah kok baru utang judinya ya. Tautang bara tautang saiku jawi karena kalah judi. Di dalam syariat Islam nan harato judi kok ndak dianggap sebagai harato dalam Islam doh. Jadi kalau model itu maka menurut syariat Islam utang judi itu ndak wajib dibayar doh. Ndak wajib dibayar. Kenapa tidak wajib dibayar? Karena dia merupakan harta yang haram yang diperoleh dengan cara yang haram. Jadi kalau tidak dibayar utang judi itu menurut syariat Islam tidak ada masalah ya. Dan orang tampik bapi utang judi pun sabananya tidak bisa menuntut, karena judi itu termasuk di dalam undang-undang negara kita, termasuk perbuatan yang dilarang. Jadi kalau misalnya ya bau utang judi yang bau kakang ya saiku ajawi ndak mau bayar, lalu akan laporkan nambo ke polisi. Sia kira-kira nanti ditangkap polisi? Akan nanti ditangkap polisi. Kenapa? Jai kola kirona nama kita buru-buru dulu ndak dapat gitu. Ya, setelah terbukti, karena utang judi itu dianggap sebagai harta yang tidak bernilai di sisi syara. Pak dan Ibu, hati-hati dengan judi, karena judi zaman kini beda jeda ulu. Kalau judi di dahulu biasanya duduk berdua, duduk berampe. Begitu Bu. Kalau judi kini duduk seorang-seorang seleh ya. Tak perlu di tangan rami, pokoknya lah ada sinyal paket jangan lupa. Namanya judi online, dan menurut data ya Indonesia termasuk negara pemain judi online yang terbesar di dunia ya. Gaji dapat 150.000 nyo abi lo untuk judi online. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Ingatkan anak-anak kita yang punya HP ya, yang punya Android, sebab melalui itulah kadang-kadang. Sebab modal 10.000 kabanyak, modal 5.000 bisa diperjudikan ya. Bisa diperjudikan melalui alat yang disebut dengan Android. Hati-hati, kawal selalu kepada anak-anak kita dan kita lagi Android ya Bu ya. Karena bagaimanapun juga sebenarnya secara prinsip anak-anak SD, anak-anak SMP ya, anak-anak SMA termasuk umur-umur yang sangat rentan ketika dia barang tersebut. Cuma kan masalahnya guru mewajibkan anak-anak murid punya HP. Susahlah orang tua kemudian ya. Kecuali orang tua yang anaknya sekolah di pondok pesantren. Karena pondok pesantren biasanya melarang hal seperti itu ya. Dan susah orang-orang tua yang sekolah anaknya di sekolah negeri. Indak kadiagia baraja jo HP. Kadiagia
Bagaimana mengontrol anak 24 jam? Ya, bahwa inyo ndak akan mencari hal-hal yang dilarang di HP-nya kok. Iko karajo bare ke bu. Ikulah tantangan terberat ya orang tua zaman milenial kok. Kalau orang tua dulu serupa generasi ambo kok, kalau nado barang-barang itu lah itu bu, ya. Halu nado lah itu. Sehingga ndak terlalu berat lah. Tapi kini luar biasa. Harus hati-hati. Seterusnya yang diharamkan itu adalah harta yang diperoleh dengan cara curang, ya. Antaranya misalnya bu mengurangi takaran dan timbangan. Itu jelas dalam Al-Quran bu. Ya. Pedagang-pedagang yang curang dalam melakukan perniagaannya. Di dalam Al-Quran dikatakan surat Al-Mutaffifin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang curang, kata Allah. Kenapa celaka? Alladzina izaktalu 'alan nas yastawfun. Siapa orang yang curang itu? Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, dia minta labiah. Tetapi wa izakaluhum aw wazanuhum yusyarun. Tapi tiba inyo menimbang untuk orang lain, inyo kurangi. Ketika inyo minta timbang, membalinya barang yang ditimbang, tentu orang tu menimbang untuk inyo minta jangan dikurang-kurangin dak kecilnya. Kalau dapet labihi, tapi tiba inyo menjual, inyo kurang-kurangi, ya bu ya. Kan banyak teknik-teknik mengurangi timbangan kini tu bu, dengan cara diganjanya timbangan tu, ya. Timbangan tu ndak pernah dibawa ke badan BMKG, Badan Meteorologi, ya. Karena kan timbangan tu kalau orang-orang pedagang kan wajib itu, ya. Dia namanya tu kan dikir setiap tahun, gitu ya. Tapi pedagang-pedagang yang curang kok pantang deknya mangkir-kir barang-barang seperti itu, timbangan tu. Kenapa? Ia ingin mendapatkan mungkin beberapa gram yang ingin didapatkan kelebihan, ya, dengan cara menipu para konsumennya. Bare nanti dosonya, ya. Orang-orang yang melakukan model iko nan curang-curang kok. Iko di akhirat nanti, ya, di dalam Al-Quran berdasarkan tafsir, orang-orang kok akan menjunjung apa yang pernah dicuranginya dulu, ya. Inyo akan dijunjungnya di kepalanya. Jadi di akhirat nanti batu. Di akhirat akan ada orang yang menjunjung oto nanti. Oto Avanza, oto Ras, dan platnya umumnya plat merah biasanya tuh. Biasanya, ya. Tapi ada orang yang menjunjung di akhirat nanti di neraka menjunjung bakwan. Kalau menjunjung oto kan lekerannya seketik. Kok bakwan berjunjung lo? Ditanya. Angku mengapa bakwan aku junjung? Sebab dan makan limo di bayi. Bayi 3 itulah yang dijunjung nanti itu. Setiap orang yang curang akan menjunjung barang itu nanti di akhirat. Bapak dan Ibu, keterbatasan waktu memang, ya. Keterbatasan waktu. Kalau azan nanti barangkali kita pending sebentar. Yang paling penting sebenarnya Bu, ya. Kenapa awak berbicara tentang harta haram, ya? Kenapa? Apa pentingnya? Sebab di dalam agama awak Pak Ibu, ya, tidak satu pun perbuatan haram termasuk makan harta haram kecuali inyo punya efek dan dampak ke orang yang melakukannya. Apa saja dampaknya? Banyak Pak Ibu. Terbatas waktu kita cari beberapa saja, ya. Yang pertama, orang yang biasa makanan haram, barang-barang haram atau bakarajo dengan cara yang haram, apa efeknya ke orang tersebut? Doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ulama mengecekkan juga ibadah-ibadahnya tidak diterima, ya. Ibadah mereka tidak diterima, ya. Ada satu riwayat, ya. Ada satu riwayat hadis riwayat Muslim. Hadis 1005 diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya. Tsumma dzakara ar-rajul yutilus safar ash'atsal a'bar yamuddu yadahi ila sama, ya Rabb, ya Rabb, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghuzi bil haram, fa uti yustajabalu lidzalik. Apa kecek Abu Hurairah di dalam hadis ko, ya,
Disebutkan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang jauh. Apa bukti perjalanan jauhnya tuh? Ya, rambutnya kusut dan berdebu. Ya. Dia menadahkan tangan ke langit sambil meminta, ya Rob, berilah aku ini, ya Rob, berilah aku itu. Ya. Lalu disambung hadis ini, ya, wa mat'amuhu haram, padahal makanan yang dimakannya haram. Wa masyrabuhu haram, minuman yang diminumnya minum yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang dipakainya pakaian yang haram. Wa ghuziya bil haram, inyo makan dengan makanan yang haram, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa-apa ibu-ibu, ya, pakaian, makanan yang kita pakai, kalau itu berasal dari yang haram, itu bisa menghijab doa kita untuk sampai ke langit. Jadi kalau ingin doa dikabulkan oleh Allah, salah satu syaratnya adalah makanan kita, pendapatan kita wajib kita dapatkan dengan cara yang halal. Ya. Apalagi selanjutnya, di dalam hadis malah dikecekkan. Setiap daging nan tumbuh dari nan haram itu, ya, api nan membakar nanti. Ya. Di dalam hadis dikatakan, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullu lahmin nabata minal haram. Setiap daging nan tumbuh dari memakan nan haram, ya, fannar aulabi, narako nan paling cocok untuk daging tersebut. Hati-hati bapak dan ibu memberi makan kepada anak-anak. Sehingga istri-istri salafus soleh dulu, ketika suami-suami mereka pergi keluar rumah bekerja, mereka akan berpesan kepada suaminya. Apa pesan istri-istri salafus soleh kepada suaminya? Abang, ya, ketika abang bekerja nanti ingat bang, kami bisa puasa, ya, dari makanan berhari-hari. Kami bisa tahan berpuasa untuk tidak makan bang, tetapi kami tidak bisa menahan panasnya api neraka. Seandainya abang mencari yang haram dan itu yang kami masukkan ke perut kami dan anak-anak kami. Disitulah pentingnya istri mengingatkan suami supaya pekerjaan dan harta yang dibawa oleh suami pulang dipastikan dari yang halal. Baik Bapak Ibu, terakhir, ya, apa pengaruh harta haram itu dalam kehidupan kita? Ini yang sangat penting ini Bu, sangat penting. Bahwa Allah ingatkan bahwa harta-harta haram itu akan Allah cabut keberkahan daripada harta itu. Tidak ada berkah sama sekali. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Harta yang didapatkan dengan cara riba akan Allah hancurkan. Wa yurbis shadaqah. Sementara harta-harta nan rahasia nan disedekahkan itu akan Allah tumbuh kembangkan kecil Allah. Bapak dan Ibu ingat, berkah Allah cabut, barapun banyak harta, tapi ketika dicabut oleh Allah keberkahannya, apa yang terjadi? Makna barokah itu menurut para ulama, jam'u kullu khair fi syai', berkumpul segala sesuatu kebaikan pada sesuatu, itulah yang berkah. Jadi ketika pada harta dicabut keberkahan, habis kebaikan dari harta itu, yang tinggal hanya kejelekan saja. Sehingga ketika harta nandak berkah, nan haram tu, yang keberkahan tu ndak ada di dalam tu, kita jadikan apapun tidak akan mendatangkan kebaikan. Itu prinsipnya tu Bu. Dijadikan modal untuk menggalih, ya. Kalau cabut keberkahannya, ndak kawalabu galihnya dong. Dijadikan harta haram tu untuk sekolah anak, ndak menjadi orang anak tu doh. Jangan dikecek. Kalau ndak orangnya Ustaz tu makasihnya menyusahkan Bu. Maka harta haram ketika dicabut oleh Allah keberkahannya, hati-hati Bu. Ya. Tamakan di awal harta haram yang tidak ada keberkahan di dalamnya, malih wak beribadah tu Bu. Ya. Malih beribadah. Ya. Solat subuh azan sakarehalai ndak tadanga di talingo kudah. Itu salah satu akibat dari memakan harta yang haram. Berpengaruh ke anak-anak, berpengaruh, ya. Berpengaruh. Bukankah Imam Asy-Syafi'i pernah sakautu ila Waqi'? Liau ko Imam Asy-Syafi'i ko kan hafalannya luar biasa ko ibu-ibu, ya. Satu ketika, ya, ndak apa-apa adiknya doh. Padahal mudah saja adiknya menghafal segala sesuatu.
Pendek cerita, kalau Imam Asy-Syafi'i ko kekuatan hafalannya dikecekkan, ya inyo kalau berjalan tu nya tutup telingonya, ya. Inyo manunduk berjalan. Sebab apa nan tadanga inyo tu hafal inyo tu. Jadi inyo ndak ingin ketika berjalan tadanga inyo perkara-perkara yang jelek. Sebab jadi hafalan inyo. Jadi satu ketika Imam Asy-Syafi'i ko bermasalah hafalannya. Padahal selama ko ndak terjadi. Mengadulah nyo ke gurunya. Kenapa hafalanku sedemikian rupa sehingga ndak dapet? Apa kecek gurunya? Ya, sesungguhnya ilmu itu bagaikan cahaya. Dan cahaya hanya akan bisa menerangi hati yang bersih. Hati yang bersih hanya akan didapatkan dengan menjauhi maksiat, ya, yang dibenci oleh Allah. Maka orang yang bermaksiat, memakan dengan cara maksiat, maka tidak akan masuk ilmu ke dalam hatinya. Itulah bahaya daripada memperoleh harta dengan cara yang haram. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita jadikan sebagai renungan bagi kita. Nyampang kalau ada di awak praktek menggunakan harta yang haram, masih berpraktek riba, ikulah waktunya untuk taubat bagi kita. Mudah-mudahan sebelum akhir hayat Allah jadikan kita husnul khotimah, dan kemudian harta yang kita dapatkan betul-betul bersih, sehingga berkah di dalam kehidupan keluarga kita, diri kita, dan masyarakat kita. Sebelum kita tutup, mungkin ada satu atau dua pertanyaan dari Bapak dan Ibu, karena Rasulullah SAW tidak pernah menutup kajian kecuali pasti bertanya kepada para sahabat. Silakan Ibu yang paling belakang dulu. Oke, baik. Ibu, ya, seperti kaji kita, kalau kita meminjam kabang, ya, kan bungo, ya. Bungo tu siana menikmati, tentu bungo tu menikmati bang. Jadi awak dapat pak dosa ndak daripada riba tu? Dapat. Sebab nan kane dosa dari riba tu ampe. La'anallahu, ya, akilar riba wa mukiluhu wa syahidaihi wa katibaihi. Ampe pelaku riba nan kanai. Orang nan makan riba, nan magia makan riba, tukang tulis dan saksi. Empe. Kini awak ndak minjam loh. Awak mana buang ameh, ya. Kalau mana buang ameh, di mana Bu mana buang ameh? Di BSI. Bu, kalau tabungan ameh di BSI itu Bu, setahu ambo akadnya sebenarnya jual bali. Akad pertamanya jual bali. Ibu menjual membali ameh, tapi dengan cara bacicil. Nah, betul, itu sekedar kajian mendalam Bu. Menjual bali ameh itu pada prinsipnya tidak boleh dengan cara berutang sebenarnya. Tapi di dalam fatwa MUI itu dikatakan gitu ya. Karena ameh itu kini inyolah tidak serupa piti pada zaman dahulu ledo. Inyolah serupa barang. Jadi MUI di dalam fatwa DSN yang terakhir membolehkan akad seperti itu. Ya. Menjual, membali ameh lalu disimpan di sini. Maksud disimpan tuh ameh itu langsung menjadi jaminannya ya Bu ya, jaminan. Itu tidak masalah itu Bu. Itulah nan perlu didudukkan dari awal. Ibu, itulah gunanya beraja. Kalau ibu membeli ameh di BSI, ya, prinsip dasar pembelian itu awak harus ampun namanya Bu, serah terima awak dulu. Ameh itu jalih dulu. Bara ameh nan awak bali awak pacik walaupun nanti kawak simpan balik. Prinsip. Jadi awak harus cerdas di BSI itu. Kalau awak membeli ameh, mamehnya tuh. Jangan piti dia gih, tapi amehnya tadi madimak samo jo ibu-ibu menyimpan ameh di toko ameh. Mau lihat wajah-wajah penyimpan ameh sih ya. Macam-macam mau lihat. Ibu, apa masalahnya menyimpan ameh di toko ameh? Tidak ada masalah sebenarnya menyimpan tuh do gitu ya. Tidak ada menyimpan. Awak kan menitip ameh awak ke mereka tuh. Menitip ya. Yang menjadi masalah apa? Ketika awak membeli ameh tuh, awak bawa piti 100 juta. Ya, wak bali amehnya untuk disimpan. Anan dia giahnya durang ameh tu ke Ibu?
Anan ameh 100 juta tu lah ibu caliak. Itu masalahnya. Sehingga subhat jual balinya serpo itu tu. Jadi nan batu tu baa ya. Nan batu tu bu, ya kadang-kadang orang nama galiame ku ndak mengaratinya pulo do. Itulah sebabnya Umar bin Khattab mengecek la yabi' fi sukina illa ma yafqah. Ndak boleh berjual bali di pasar kami ko kalau ndak mengarati fikih jual bali. Wa ila akala riba sya'am aba. Kalau kalian ndak mengarati fikih jual bali, kalian makan riba baik kalian sadar atau tidak. Jadi baik penjual atau pembeli wajib mengetahui fikih jual bali. Kalau ndak tulah nanti terjadi. Wak bali ame nan diagiannya kerate kau. Nan namanya antayulayado taindak. Janjan ameh nan diagiannya kawak tu ame orang lain. Jadi kalau model itu Ustaz, supaya batu jalan jual bali ame ko bu. Kalau ibu membali ame saratu ame, Pak ko piti ame sarati 100 juta. Beramehnya tu sekian gram dapat ibu. Mamehnya tu diambilnya amehnya tu, dipotong-potongnya, ditimbangnya, dicaliannya kawak. Ko bu 1 gram ya bu ya. Yo. Nah, diganggamnya kawak masuknya ke plastik ku ameh bu. Ambil di tangan awak, sudah itu Pak, ambo simpan ya Pak ya. Tolong dititip. Ah, gila surek kawak. Surek penitip barunya sempurna jual balinya tu bu. Jadi kalau begitu di BSI harus model itu caranya caliak mamen awak bali itu. Sebab jual bali itu hanya sah, insyaallah akan sampai ke fikih jual bali nanti bu ya. Tapi kalau kena pertanyaannya lah dahulu, nampak dah barang nawak bali itu dulu. Jangan piti saya dia gia lalu nawak bawa pulang surek karate. Ndak sempurna jual balinya doh. Ndak sah dah jual balinya. Okey bu? Okey. Jadi baa hukumnya Ustaz ketika awak menyimpan nameh membali ameh bersimpan di BSI, kalau fatwa MUI boleh bu. Cuma yang perlu diperbaiki akadnya mungkin itu. Ibu ketika membali ameh, baik di toko ameh ataupun di BSI, ketika ameh itu untuk disimpan balik, paci ameh itu dulu. Qobat namanya tu bu. Piti wa agen kenyo dipacinya, barang tu di agennya kawak awak paci lo kuah barang tu minimal nampak dah oi kuah mehnya tu. Habis itulah Pak, amun nak kambok pulang lah Pak. Titip ya Pak ya serba biasa. Jadi, suratnya mah surat penitipan. Itu nombor 2. Okey Bu? Enggak Bu. Pak Ketua lah dulu Bu. Nyo sianan dulu kan itu lo nan adil tu. Misalnya ada saudara kita sama muslim yang memang untuk dari hari ke hari itu memang hanya bisa ditolongi oleh bank keliling besar. Apa caranya keluar dari itu dan apa tanggung jawab umat atau tanggung jawab masyarakat untuk menyelamatkan saudara-saudara dari bank keliling itu. Karena faktanya saudara-saudara muslim itu mungkin hanya bisa ke bank keliling itu bisa aja. Iya. Kalau kata tetangga, gue diketuk pintu tetangga udah diketuk. Diketuk itu pintu pengurus masjid itu boleh binti misalnya. Iya. Harus dilakukan surau atau semua masyarakat secara umum. Baik, itu pertanyaan luar biasa kok ya. Dan itu memang merupakan salah satu tugas daripada surau musola kok. Ya mendapati jamaah-jamaah awak inyo ko usahanya usaha mikro, ketek. Jadi kalau hutang ke bank tak bisa bang magi ada kan begitu. Ya, karena ketek. Sehingga sia yang menjadi makanannya bangke tadi. Bukan bangkai ya, Bu ya. Bangke keliliang. Kan lah tahu Ibu makasihnya tu kan bang keliliang ko. Nyo bondanya tu Bu, ada karatenya tu Bu, ya. Bok karatenya mapo dipinjaminya gak 3 juta, nanti baliknya namuh ampek sampai 5 juta. Sia yang menjadi targetnya pedagang-pedagang ketek awak kuah, kadai-kadai ketek ya. Nah, baa caranya kita ya membantu don sanak awak model iko lari keluar daripada jeratan rentenir model iko kan. Itu kan rentenir tuh, rentenir. Kalau di dalam syariat Islam Bapak Ibu, tentuan pertama kan magi penyadaran lah dulu ya. Agi penyadaran masyarakat yang berhubungan dengan itu dan bahwa kegiatan seperti itu, cara seperti itu tidak disyariatkan. Ketika awak agi kesadaran,
Jangan kesadaran saja mengecekkan itu dilarang oleh agama, itu riba. Harus awak lalukan kemudian solusinya, jalan keluarnya bagaimana? Ya, jalan keluarnya bagaimana? Itulah sebabnya misalnya kalau untuk masyarakat golongan-golongan rendah yang termasuk pada di bawah garis kemiskinan, ya, di dalam agama kita dibantunya. Siapa membantunya? Misalnya lembaga zakat misalnya, ya. Bantulah di kita kalau ndak berpendidikan, minta kakaknya pai awak ke Basnas, sampaikan ke Basnas di keluarga kami ko Pak, ya, miskin payah hidupnya, ya. Untuk menyambung hidup dari hari ke hari ko, ya, payah. Ini oleh berusaha tetapi dari bank-bank keliling. Itu salah satu. Insya Allah biasanya Basnas akan memverifikasi. Biasanya bank selesaikan itu, Basnas selesaikan utangnya biasanya. Di samping itu kemudian dia mau modal, itu tuh biasanya, ya. Tapi kalau Basnas tidak bisa melakukan hal seperti itu, apa yang bisa kita lakukan sebagai tetangga kita, sebagai masyarakat kita? Wajib di kita turun tangan. Apalagi kalau mereka miskin, entah makan entah hindaknya sehari-hari. Kenapa wajib? Karena Nabi mengecekkan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman kalian, tidak sempurna keimanan kalian. Ketika kalian lalu kekanyangan, tetangga kalian tidur kelaparan, dan kalian tahu kalau ini supaya hidupnya antuk sekaliannya, tidak sempurna keimanan kalian, kata Rasulullah. Jadi kalau mereka itu wajib di kita membantu, ya. Apalagi kita basurau misalnya, kalau ada warga kita, komplek kita yang mengalami hal seperti itu, kewajiban di surau ko sebenarnya tentu melalui ketua untuk membantu jamaah wak model itu. Dari mana pitinya? Tentu dari kita. Karena apa? Karena mereka bukan hanya tanggung jawab pengurus surau, tapi tanggung jawab kita nan ada di komplek. Kalau ada nan model itu, badoso gitu. Jangan kita merasa bangga dengan amal ibadah kita ketika ada warga kita yang butuh bantuan, tapi kita menutup mata dari itu. Basamo di pasamuan, ya Bu, ya. Barangkali model itu jalan keluar sebagai tanggung jawab surau. Kalau ada piti surau balabiah, ya, dari infak, dari sedekah, tidak terhalang bahwa piti surau itu diagiakan ke mereka, ya. Termasuk kalau ada piti BMT, Pak, balabiah dari zakat infak dibantu gitu. Begitu Pak Ketua. Sudah Bu? Ada cek lah ya Bu, ya, terakhir Beko daripada penasaran beliau lalu Beko, ya. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Basnas lah membantu ya Bu, ya, tapi masih tidak mencukupi. Cuci darah Bu. Bu, begini Bu, ya, sebenarnya mungkin kalau dalam kondisi seperti itu, ya, tentu kalau kami kok tahu Bu, dengan keadaan itu kami wajib membantu tuh Bu, ya. Tentu sesuai dengan kemampuan. Barangkali apa yang disampaikan Pak Ketua tadi sesuai dengan jawaban Ambo, tanggung jawab deh kita kasadonya tuh Bu, ya. Badoso gitu kalau kita tidak membantu. Nanti Ibu bertanya Bu, baaka badan anak Ambo Pak Ustad. Ketika itulah jalan-jalan satu-satunya nan bisa Ambo lakukan, kan begitu ya Bu, ya. Nah adonan lain. Iya. Iya. Bu, jadi Ambo ingin menjawab pertanyaan Ibu tuh Bu, ya. Kalau memang satu-satunya cara di Ibu untuk mau be anak, ya,
dengan cara bautang kabang konvensional kan berarti Bu, atau misalnya melalui apa tadi Bu, bank keliling yang bariba tu Bu ya, nya jatuhnya Bu ya, ad-darurah tubihul mahdzurat, itu kecil hadis Bu. Darurat itu membolehkan yang dilarang Bu. Darurat jatuhnya ke ibu. Karena apa? Hanya dengan cara itunya ya, bas membantu ndak cukup, tetangga ndak mulu membantu kan begitu. Sehingga satu-satunya cara untuk menyelamatkan anggo anak hanya dengan cara bautang. Maka di dalam kaedah badoso ambo tu Ustaz, bapangaruh kana ambo tu menurut kaedah indak Bu. Ndak Bu. Kenapa? Karena kondisi ibu jatuh ke darurat. Sama je peristiwa seorang perempuan ya, apa namanya Bu, terkait dengan Ibnu Mubarak itu cerita cukup panjang yang ketika inyo melaksanakan haji, kemudian inyo kelelahan, kemudian talaluk. Ketika talaluk tu inyo bermimpi turun 2 orang malaikat di daki inyo ya. Apa kecik malaikat yang pertama? Bara orang nan bahaji tahun kini. Dijawabnya di malaikat nan kedua sekitar 500.000 orang. Dari 500.000 orang tu lai bara nan hajinya mabrur. Dijawabnya di malaikat kedua, ndak ada seorang ndak mabrur dah. Kecuali kecik malaikat yang kedua. Ada seorang ya yang inyo harusnya pai haji kini tapi ndak hajinya dah ya. Ndak hajinya dah. Gara-gara orang nan ndak haji itu, orang tu dapat haji mabrur tapi inyo bisa memabrurkan haji nan 500.000 kok. Sia orangnya tu tukang jahit sepatu ya. Di mana tampaknya di Yaman. Tabang tajago lah Ibnu Mubarak. Bersegeranya siapkan aponya ingin caliak. Nyo yakin mimpinya ko batua. Ternyata basuolah inyo jo laki-laki itu, ternyata yang ada dalam mimpi itu persis karajonyo tukang sol sepatu ya. Ibnu Mubarak bertanya, apa amalan engkau ya, sehingga dalam mimpi yang mendapati engkau tidak haji, tetapi karena engkau amalan engkau mabrur haji orang setahun ini dan engkau mendapatkan keutamaan. Laki-laki kau mengecek ya, betul lalamu mau menabung piti daripada sol sepatu kau untuk haji. Tahun kini seharusnya mau naik haji kau cukup dan mau piti. Tu mengandak jadi kecek Ibnu Mubarak. Ketika ambo kabaran ke haji pulang dari pasar dengan istri ambo sedang hamil ngidam ya. Pas ambo ketuk pintu rumah ambo, kau ceritanya kau ya. Lalu istri ambo mengecek dah ya. Tabaun harum samba orang di muka rumah tu dah. Kok bisa minta kan lagak sakit kok. Kena meminta bukan inyo kok, tapi nanado dalam parui. Sepertinya malu sebenarnya ya laki-laki kok. Tetapi apapun akhirnya inyo minta, inyo ketuk pintu tetangga yang ada di muka rumahnya. Kebetulan tetangga yang ada di rumahnya itu apa jando. Suaminya lah meninggal. Ketika laki-laki kau mengetuk pintu ya, dan inyo bertanya ana dimasak tuh kan itu. Maklumlah tetangga ya. Oh, buliah minta agak sakit teh. Karena istrinya meminta. Keluarlah jando dari rumah tuh sambil mengecek ya. Ndak bisa bawa magi ada keceknya ya. Sakit teh pun ndak bisa. Bertanyalah laki-laki tadi, "Ba adi ndak buliah?" Kecek jando tadi sebab nanambo masak ko sebenarnya daging keledai ya. Daging keledai nambo masak ko memang harum baunya sampai ke sini, tapi daging keledai ko cuma halal untuk ambo jo anak-anak ambo dan haram untuk engkau dan kaum muslimin. Ba ada begitu kecek laki-laki ko. Awak kan sama-sama muslim. Nan halal di engkau berarti halal untuk kami. Jando tadi mengecek sebab keledai nan ambo masak ko, keledai yang pagi tadi ambo ke pasar ndak ada nak dimakan, kami lah 3 hari ndak makan. Ada keledai mati di tepi jalan. Itulah nan ambo sai dagingnya. Keledai nan mati bangkai itu, itulah nan harum masakan itu kini. Dek kami halal untuk kalian tidak, sebab kondisi kami darurat. Sehingga laki-laki tadi mengecekkan, tersentuhnya berarti haji ambo dak ke Makkah sebenarnya. Haji ambo di muka rumah ambo
Sendiri artinya ongkos yang seharusnya naik haji dengan kesepakatan istrinya nyagiakan kajandu tadi. Senilai ibadah haji. Jadi kira-kira model itu, Bu. Ya, kalau memang itu darurat untuk ibu, halal ibu melakukan itu, Bu. Kenapa? Ndak ada jalan lah lain, dan kewajiban di kita kasadonyo semampunya tentunya untuk membantu. Itulah gunanya kita bersurau ke, Bu. Itulah gunanya kita berjamaah ke, Bu. Ya. Karena orang muslim itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, ya. Tandu bersaudara apa? Bare samo di jinjang, ringan samo di bahalo caranya kok. Ringan samo di jinjang, bare samo di pikua. Itu kewajiban Bapak sama. Barangkali ya Bapak Ibu Ibu, itu yang dapat kita sampaikan. Ya. Soal itu ya, kalau memang adu bukannya masyarakat luas ya, bukan hanya di pengurus, bukan hanya di orang-orang yang musimin yang mungkin label kecukupan. Kalau misalnya ada satu dua orang membutuhkan di sekitar, siapa yang prioritas ya? Apakah ada hubungannya satu dua tujuh sadolah itu dianggap di bawah garis yang patut ditolong, atau hubungannya kembali kepada orang yang soleh, atau semua muslim dianggap sama di bentuk sosial. Takutnya beko aduh takut sebenarnya sih soal tepat atau tidak tepat sasarannya, atau prioritas atau tidak prioritas. Baik. Kalau tanggung jawab kan tanggung jawab umat ya, bukan tanggung jawab pengurus. Iya. Jadi pertanyaan dari Pak Ketua kita tadi, kalau ado ya yang membutuhkan bantuan itu lebih dari cie, dengan kriteria bahwa yang butuh bantuan ko adonan komo jali-jali salah, beliau kan basindia sekitik tadi itu, nan sebagian rajin ke musola nan sebagian enggak pernah ke musola do ya, atau mungkin sebagian talai sholat atau indak, kan itu barangkali pertanyaannya. Baca romagia ke mereka kok, apakah ada prioritasnya? Kau orang nan rajin ke musola saja dia gia, kena ndak rajin ke musola ndak dia gia, kan itu pertanyaannya. Bapak dan Ibu, selagi mereka ikut ndak keluar dari Islam sebenarnya, maka mereka yang memang butuh bantuan kok sama sebenarnya, mereka sama-sama berhak. Cuma yang namanya manusia akan kadang-kadang kau modal iko ke Ibu ya. Jadi secara hukum sama, mereka sama-sama berhak. Jadi tidak boleh ada prioritas nasional. Kau di dulu nan kau indak kan itu. Sama-sama dia gia. Cuma ketika kenan dia gia tu ternyata tidak cukup untuk dia gia kasadonyo do. Tentu kemudian pengurus masyarakat akan memfilter dengan perasaannya. Ba caranya memfilter? Iko kadang-kadang kan kecil masyarakat kok. Siano selawak gia batu, inyo le rajin sembayang. Naninyo antal sembayang ta indak. Iko perasaan kok Ibu ya. Oleh karena itulah basamo-samo pulo kita meramaikan musola kita, serjalin hubungan ukhuwah Islamiyah yang kuat sesama kita, sehingga hal-hal seperti itu tidak terjadi. Tetapi secara hukum, kalau inyo termasuk asnaf, fakir, miskin, dan inyo merupakan orang Islam, berhak inyo semuanya dapat. Barangkali itu. Bapak dan Ibu, demikian yang dapat kita sampaikan. Kalau kita buka juga merasa kok ndak habis-habisnya dah kok ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita ya, dan kita masih bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Indak mana kambo ke ustaz-ustaz berikutnya bisa kita tanyakan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.